kembali dalam materi kita pada pagi hari ini. Hari ini merupakan bagian terakhir dari bab 1 tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Pertama, kita melihat pengertian mengenai citra Allah. Citra berarti gambaran atau serupa. Manusia diciptakan sebagai citra Allah, berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai citra Allah bukan berarti manusia sama dengan Allah, tetapi diartikan sebagai gambaran Allah, sehingga manusia harus menggambarkan kebaikan Allah. Martabat manusia sebagai citra Allah itu, manusia diciptakan sebagai citra Allah, sehingga memiliki martabat sebagai pribadi, menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, hidup bersama dengan orang lain, dan membangun relasi dengan Allah, Sang Pencipta. Martabat manusia sebagai citra Allah tercermin dalam kelebihan yang diberikan Allah hanya kepada manusia. Kelebihan itu nampak dalam 3 hal. Yang pertama, manusia diberikan akal budi. Yang kedua, manusia diberikan kehendak bebas. Dan yang ketiga, manusia diberikan kekuasaan. Dengan manusia memiliki akal budi, berarti manusia dapat mengerti dan menyadari dirinya, dan menyadari apa yang di luar dirinya. Dia mampu mengembangkan dirinya, dan mampu membangun relasi dengan sesamanya. Dengan adanya kehendak bebas dalam diri manusia, manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja, dengan mau dan tahu, namun dituntut untuk bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Dengan manusia memiliki kekuasaan, manusia memperoleh kuasa untuk menguasai. Menguasai dimaksudkan supaya dapat berkembang secara maksimal, dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama. Keluhuran manusia sebagai citra Allah juga tercermin dalam struktur dasar manusia yang memiliki raga, jiwa, dan roh. Nah, dengan raga maksudnya bahwa manusia itu memiliki unsur lahiriah. Misalnya lahirnya itu punya daging yang bisa dilihat, disentuh, dan didengar. Jiwa berarti maksudnya di sini dalam diri kita ada unsur batiniah yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilihat. Misalnya pikiran, emosi, dan kehendak. Roh maksudnya di sini prinsip kehidupan manusia, nafas yang dihembuskan Allah ke dalam diri manusia, kesatuan spiritual dalam diri manusia. Roh sifatnya alami, yang immaterial, yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah. Konsekuensi manusia sebagai citra Allah. Nah, kembali katakan di sini, kata secitra berarti hanya ada pada diri manusia. Manusia memiliki martabat yang luhur. Manusia adalah makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Manusia memiliki ikatan kesatuan dengan Allah. Nah, kesatuan manusia dengan Allah itu juga memampukan manusia untuk menganggap orang lain sebagai sesama, saudara dalam Allah. Ikatan. Nah, di sini
Kita melalui sikap dan tindakan kita diharapkan menghargai orang lain atau menghargai sesama. Sebagai citra, kita menjaga keluhuran sesama manusia. Kasus pelanggaran terhadap martabat manusia. Satu contoh yang ditampilkan yaitu pelanggaran martabat manusia, yaitu terjadinya tragedi Semanggi pada tahun 1998 di Jakarta. Pada bulan Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban pemerkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus tersebut bisa ditindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Sampai tahun berganti belum juga ada rekomendasi, sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun Kejaksaan Agung kembali mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ditemukannya pelanggaran HAM berat. Sebab kasus penembakan mahasiswa Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada tahun 1999. Sekarang kita coba menganalisa apa yang menyebabkan terjadinya tragedi Semanggi. Yang pertama di sini adalah pada tahun 1998 merupakan masa transisi pemerintahan. Diadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berikut dan merubah agenda-agenda pemerintah yang akan dilakukan. Mahasiswa tidak mengakui pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie dan tidak percaya pada anggota DPR dan MPR Orde Baru. Mahasiswa mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta membersihkan pemerintah dari ormas-ormas Orde Baru. Mahasiswa dan masyarakat menolak sidang istimewa MPR tahun 1998 dan menolak dui fungsi ABRI dan TNI. Maka terjadi di situ banyak korban jiwa. Dan mengapa terjadi tragedi Semanggi tahun 1998 di Jakarta? Nah, sekarang kita melihat apa yang diharapkan oleh gereja berkaitan dengan keluhuran manusia sebagai citra Allah. Kalian boleh membaca di buku pelajaran agama kita itu halaman 32 sampai 33. Menurut Katekismus Gereja Katolik yang disingkat menjadi KGK. Nah, di sana kita lihat KGK nomor 357 di situ menekankan manusia memiliki martabat sebagai pribadi. KGK nomor 358 menekankan di situ Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Manusia diciptakan untuk melayani Allah, mencintainya, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Manusia ciptaan yang bermartabat lebih tinggi kedudukannya dari ciptaan lainnya. Di hadapan Allah, manusia sangat berharga dan bernilai. KGK nomor 360 menekankan manusia merupakan satu kesatuan karena berasal dari asal yang sama. KGK nomor 361 menegaskan keanekaragaman pribadi, budaya, bangsa,
tetapi kita semua adalah saudara dan saudari. KGK nomor 362 menekankan manusia sebagai citra Allah adalah wujud jasmani dan rohani. Kejadian 2 ayat 7. Manusia seutuhnya dikehendaki Allah. Kemudian kita lihat bagaimana pesan kitab suci tentang keluhuran martabat manusia. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ke 27. Itu mengenai kisah orang Samaria yang murah hati. Poin-poin apa yang bisa kita lihat dari teks ini? Yang pertama, cinta kasih yang tidak terbatas. Bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci kita. Orang Samaria adalah orang yang dibenci dan dimusuhi orang Yahudi. Orang yang mengalami musibah adalah orang Yahudi. Maka sebenarnya dia tidak mengharapkan pertolongan dari orang Samaria karena mereka bermusuhan. Orang Lewi dan imam yang melewatinya adalah orang Yahudi. Maka sungguh diharapkan untuk menolongnya, tetapi tidak mendapat pertolongan. Justru orang Samaria lah yang memberikan pertolongan kepada orang Yahudi yang sedang mengalami musibah, karena ia memiliki belas kasih dan menganggap dia adalah saudaranya. Nah, kemudian kita lihat tokoh-tokoh yang memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Ini hanya contoh ya, hanya beberapa. Nanti kamu bisa lagi mencari tokoh-tokoh lain yang memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Di antaranya adalah Muhammad Gandhi. Yang kedua adalah Ibu Teresia dari Calcutta, pejuang sosial ya. Lalu YB Mangunjaya, ini pejuang kemanusiaan di Jogja. Nah, kemudian sebagai bahan refleksi kepadamu yang mau pekerjakan, ini ada di buku agamamu. Ini saudara tuliskan di sini. Sikap dan tindakan apa saja yang perlu dikembangkan dalam rangka menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Kemudian tugasmu mencatat materi yang disajikan melalui video ini, kemudian dikirimkan di Classroom. Demikian pertemuan kita pada hari ini.